Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara-saudara terkasih di dalam Kristus, selamat pagi, selamat hari Minggu, salam Sabda Siap Saji 3 April 2022, hari Minggu Prapaskah kelima, hari Minggu Sengsara. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, melalui Yesus Kristus Putramu, Engkau telah menganugerahkan rahmat pengampunan atas dosa-dosa kami, serta memberi harapan akan hidup yang baru. Kami mohon berilah kami hati yang baru, yaitu hati yang penuh penyesalan dan hati yang rela mengampuni sesama kami. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Yohanes bab 8 ayat 1 sampai dengan 11. Sekali peristiwa Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari dengan batu perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal ini?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencoba Yesus supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis di tanah dengan jarinya. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan ini." Lalu Yesus membungkuk lagi dan menulis di tanah. Tetapi setelah mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawab perempuan itu, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak akan menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudaraku terkasih, ketika bom Bali terjadi di Pulau Bali sekitar tahun 2002, aku berada di paroki Santo Fransiskus Xaverius Kuta. Setiap pagi ada beberapa wanita berpakaian hitam-hitam pergi mengikuti Ekaristi pada jam 6 pagi. Setiap hari. Mereka bukan orang Indonesia, karena mereka berbahasa Inggris. Apa pekerjaan mereka? Mereka bekerja di pub malam hari. Dan mereka juga bekerja di tempat yang ada ledakan bom sesudah itu. Rupanya perempuan yang disinyalir namanya Maria itu juga boleh katakan mempunyai profesi seperti itu. Melayani tempat minum-minum, dan mungkin sesekali berbuat yang antik-antik. Maka lalu apa yang terjadi dengan para bapak ini? Mereka itu rupanya juga pelanggannya. Tapi entah bagaimana transaksi yang biasa dilakukan sekarang menjadi satu konflik.
Kan itu mereka mungkin perempuan itu lari dan membawa dirinya kepada Yesus. Dan mereka tentu berteriak-teriak, seolah-olah mereka ini bersih. Wanita ini mencari perlindungan. Untung perlindungannya tepat, yaitu Yesus. Coba kalau tidak, habis dia dirajam dengan intifada, batu-batu berserakan. Maka ketika mereka bertemu Yesus, kebetulan, jadi mereka membawa model dua sisi, seperti pisau. Di satu sisi ingin menyudutkan perempuan itu, di lain sisi juga ingin menyudutkan Yesus. Dan itulah kelicikan kita. Kita sepertinya tidak pernah kotor tangan dan hati kita. Maka kita bisa menghakimi orang semaunya. Maka ajaran Yesus pada hari ini juga untuk kita, bukan hanya untuk orang-orang Farisi. Apa kata Yesus ketika mereka bertanya, mau diapakan perempuan ini? Yesus tidak menjawab terserah kamu, tidak. Yesus dengan cerdas menjawab. Apa? Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia melempar pertama dengan batu. Kata-kata itu menyadarkan setiap orang yang hadir di situ. Kenapa? Dia pun tidak pernah sempurna. Dia juga berdosa. Maka setelah refleksi diri dalam beberapa detik, mereka ngeloyor hilang. Tinggallah Maria sendiri bersama Yesus. Yesus bertanya, di mana orang-orang itu? Perempuan itu dia tahu, mereka sudah pergi. Yesus berkata kepada perempuan ini, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Nah, saudaraku terkasih, dalam minggu sengsara ini kita diajak oleh gereja untuk datang ke sakramen tobat, melihat ke kedalaman diri, melihat diri kita, bukan melihat periuk orang lain, tetapi melihat periuk hati kita. Agar hati kita bersihkan karena banyak daki-daki dosa. Kita bersihkan, ikut sakramen taubat, pengakuan pribadi, lalu kita mulai dengan hidup yang baru. Karena itu di setiap pengakuan dosa, kata-kata inilah yang muncul. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Aku mengampuni engkau karena Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ini kata-kata Yesus bagi kita. Dan kata-kata itu amat sangat bermakna. Maka kita bersyukur kepada Yesus yang melahirkan gereja. Dan gereja mengikuti kebiasaan-kebiasaan, tata aturan yang dibuat oleh Yesus dan diterjemahkan sesuai dengan zamannya. Karena itu lahirlah sakramen taubat bagi kita sebagai seorang Katolik. Walaupun kadang-kadang orang mengatakan begitu, ngapain aku dosa, pastornya juga berdosa. Nah, persis orang-orang Farisi itu menghakimi orang. Padahalnya tradisi dan kebiasaan ini yang diberikan oleh Yesus, khususnya melalui perikopa Injil pada hari ini, Injil Yohanes 8:1-11 dengan jelas mengatakan, aku pun tidak akan menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Ini kata-kata yang diberikan oleh Yesus kepada kita sebagai gereja dan anggota gereja yang mendapatkan berkat-berkat berkelimpahan setelah kita masuk ke ruang pengakuan dan kita keluar bersih. Mari saudaraku terkasih, banyak orang Katolik yang sudah tidak peduli kepada sakramen tobat. Kenapa? Merasa apa? Dirinya beres-beres saja. Mari kita berberes untuk merayakan Paskah. Kita berharap COVID sudah selesai, artinya kita sudah di booster. Mari kita juga secara jasmani kita boleh dikuatkan dengan booster itu.
Juga secara rohani kita dikuatkan dengan sakramen tobat, berkat-berkat Yesus yang berkelimpahan. Semoga kita diberkati. Selamat pagi.